Hai sahabat Ilyaswan, berjumpa kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 22, POV Novel. Dulu mungkin aku mengalah, karena aku berpikir Kania sudah menemukan laki-laki yang tepat. Tapi nyatanya, dia malah memungut sampah seperti kamu. Dek, nyatanya Reno sungguh-sungguh ingin merebutkannya dariku. Dadaku bergemuruh hebat di dalam sini. Aku tidak menyangka jika Reno akan senekat ini, padahal sebelumnya dia sangat pendiam dan irit bicara. Dia juga bersikap wajar ketika aku bersikap manis pada Kania dulu. Artinya Reno sekarang akan semakin nekat. Aku akan mempunyai saingan. Tidak, aku tidak boleh bersikap gegabah sekarang. Aku tidak rela jika Kania harus dimiliki oleh siapapun. Aku benar-benar tidak rela. Kania itu milikku dan hanya akan menjadi milikku. Seharusnya Anda tahu malu, Kania masih sah menjadi istri saya. Di mana harga diri yang selama ini Anda jaga? Tanyaku meremehkan. Tidak lupa aku tersenyum sinis, agar harga dirinya semakin jatuh merosot ke bawah. Rasanya saya tidak harus malu menghadapi laki-laki seperti kamu. Sekarang mungkin Kania masih sah menjadi istri kamu. Tapi tidak lama lagi saya yakin, dia akan segera mengurus perceraian kalian. Dan saya akan melakukan semua cara untuk membantunya. Anda tentunya tidak lupa bukan? Saya memiliki uang. Apapun bisa saya lakukan untuk melepaskan Kania dari keluarga Benalu, gumam Reno santai dengan nada lebih lemah. Rasanya ingin sekali menghajar laki-laki yang terang-terangan ingin merebut istriku. Tapi semua itu aku tahan. Aku tidak ingin dia malah menjombloskan aku ke dalam penjara. Andai saja uangku lebih banyak dari dia, aku pastikan wajahnya sudah rata dengan aspal di jalanan. Kamu tidak akan mendapatkan Kania, karena aku tidak akan menceraikan dia. Ingat itu. Tegasku lagi sambil menunjuk ke arahnya. Tapi Reno malah tersenyum sinis meremehkan aku. Ingin rasanya aku robek mulutnya yang lemas itu. Berani-beraninya dia mau mengambil Kania dariku. Kania hanya cinta kepadaku, jadi aku yakin dia tidak akan menggugatku ke pengadilan. Dengan cepat aku keluar dari ruangan itu dan menutup pintu dengan keras sehingga menimbulkan bunyi yang sangat keras. Semua karyawan yang berada di luar terkejut mendengar suara pintu yang aku tutup dengan keras. Mungkin mereka heran kenapa aku sampai berani menutup pintu dengan keras. Aku tidak memperdulikan tatapan mereka yang penuh tanya. Dengan cepat aku berjalan menuju lift dan menekan tombol agar pintu lift terbuka. Rasanya ingin sekali aku menemui Kania sekarang. Kenapa kok wajah kamu kusut gitu, Mas? Tanya Winda saat aku sudah masuk ke dalam ruangan. Tidak kujawab pertanyaan Winda. Aku lebih memilih berjalan menuju kursi dan duduk di sana sambil memejamkan mata. Pikiranku menerawang jauh membayangkan jika seandainya Reno berhasil merebut Kania dariku. Aku juga membayangkan Kania menggugat cerai. Apa yang harus aku lakukan? Sedangkan aku tidak bisa kehilangan Kania. Otakku juga berputar keras memikirkan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang setelah tidak bekerja. Karena banyak sekali tanggung jawab yang harus aku penuhi, terutama pada Vivi dan anak kami Leon. Dulu, jauh sebelum aku menikah dengan Kania, aku mempunyai pacar bernama Vivian. Hanya saja ibu tidak pernah merestui hubungan kami karena Vivi berasal dari keluarga miskin. Meskipun aku sudah membujuknya berkali-kali, tetap saja ibu tidak setuju. Bahkan ibu mengancam untuk bunuh diri jika aku nekat menikahi Vivian. Padahal aku sangat yakin jika Vivi akan menjadi istri yang baik dan juga patuh. Karena dia memang wanita yang baik, orang tuanya juga sangat baik padaku. Tapi kejadian 5 tahun yang lalu membuatku menjadi dibenci oleh orang tuanya. Ketika itu aku mengantar Vivi pulang kerja, namun karena hujan aku tidak bisa pulang. Jadi aku terpaksa harus berteduh terlebih dahulu di rumahnya. Karena dulu aku belum memiliki mobil. Namun karena di rumah Vivi kosong, karena orang tuanya pergi bekerja, aku dan Vivi kilaf. Kami melakukan hubungan yang tidak seharusnya kami lakukan.
Hingga ketahuan ketika akhirnya Vivi hamil dan mengandung darah dagingku. Kami pikir setelah Vivi hamil, ibu menjadi setuju atas pernikahannya kami. Tapi nyatanya ibu masih saja keras kepala. Dia menyuruh kami untuk menggugurkan kandungannya Vivi. Tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Vivi dan orang tuanya. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan bayi itu meski aku tidak menikahi Vivi. Sungguh rasa sakit itu masih bertahan hingga sekarang. Ibu bahkan nekat meminum racun sehingga aku juga bingung harus bagaimana. Untung saja saat itu ibu secepatnya aku bawa ke rumah sakit. Kalau tidak, mungkin ibu akan meninggalkan kami selamanya. Tanpa sepengetahuan ibu, aku tetap menafkahi Vivi dan anak kami. Separuh gaji aku berikan pada mereka, karena sebentar lagi Leon juga akan sekolah. Makanya memerlukan biaya yang lebih besar. Walaupun sekarang Vivi sudah menikah dan memiliki anak lain dari suaminya, aku tetap melakukan hubungan yang instan dengannya. Setiap bulan aku selalu menyempatkan waktu untuk menginap di rumahnya ketika suaminya keluar kota. Nyatanya cinta kami masih tumbuh subur meski sudah bertahun lamanya. Tapi itu tetap saja tidak bisa membuatku kehilangan Kania. Dia sudah terlanjur menempati hatiku. Mungkin aku bisa kehilangan Vivi. Tapi aku tidak mau lagi kehilangan Kania. Bagaimanapun aku tidak bisa membiarkan Kania tahu semua ini. Mas, kok diam aja sih? Tanya Winda yang tiba-tiba sudah ada di depanku. Dia dengan nekatnya duduk di pangkuanku dan merangkul kedua tangannya di leher. Dia menciumi wajahku berkali-kali. Aku hanya bisa pasrah menerima perlakuannya. Winda memang sangat mencintaiku. Jadi ketika dia mengetahui rahasia itu, dia memintaku untuk menjadikannya pacar. Aku dipecat, gumamku lirih. Seketika Winda menghentikan kegiatannya. Dia menatapku penuh tanya. Mungkin dia tidak menyangka jika aku dipecat. Bagaimana mungkin? Ucapnya terbata. Dia melepaskan pelukannya dan berdiri di depanku. Iya, jawabku lirih sambil meremas rambut. Kan harusnya ada alasan, cerca Winda lagi. Aku juga nggak tahu alasannya apa, jadi tolong menjauh sedikit. Aku akan membereskan ke semua barang-barangku, seruku pada Winda yang masih saja berdiri di tempat. Terus hubungan kita gimana? Tanya Winda lagi. Lebih baik kamu menjauh, karena aku sama sekali tidak bisa cinta sama kamu. Balasku yang semakin membuat wajah Winda merengut. Nggak bisa, aku nggak mau kehilangan kamu, tolak Winda sambil memegang lenganku dengan kedua tangannya. Terserah, balasku kesal. Aku memang tidak pernah cinta dengan Winda, hanya saja aku harus selalu mengikuti semua maunya dengan terpaksa. Tidak lagi aku pedulikan rengekan Winda yang semakin membuatku jengkel. Aku membereskan semua barang-barangku dan beranjak dari sana. Winda terus mengekor di belakang, sampai akhirnya keluar dari ruangan. Semua mata kini tertuju padaku. Entah sudah berapa orang menanyakan kenapa aku berhenti bekerja, tapi tidak satu pun aku jawab. Brak, aku menutup pintu mobil dengan keras sehingga menimbulkan bunyi. Pikiranku sangat kalut sekarang, ini terjadi begitu cepat. Aku memukul setir mobil berkali-kali. Lama aku berdiam diri di dalam mobil, hingga ada panggilan dari ponsel. Aku meronggok ponsel yang ada di saku celana, melihat siapa yang menghubungiku siang-siang begini. Ternyata yang menelponku adalah ibu. Dengan perasaan kalut, aku menjawab panggilan dari wanita yang sudah melahirkanku. Iya bu, ada apa? Tanyaku lesu. Halo Noval, kamu lagi sibuk nggak? Tanya ibu di seberang. Enggak, kenapa bu? Entah mengapa kali ini aku malas sekali berbicara dengan ibu. Padahal biasanya aku selalu antusias. Apalagi aku tahu jika ibu hanya mengandalkan aku. Gini, Siska butuh uang buat biaya fotografer. Besok katanya mereka akan melakukan prewedding. Jelas ibu yang membuatku kembali mengurut pelipis. Bu, bukannya kemarin aku udah kasih ya 100 juta. Pas. Jadi kenapa minta uang lagi? Tanyaku frustasi. Padahal baru kemarin aku memberikan ibu uang 100 juta, hasil dari pegadaian rumah. Dan sekarang ibu dan Siska udah minta lagi.
Iya, tapi nggak cukup Noval. Kamu kan tahu sendiri sekarang apa-apa naik. Lainnya udah selesai semua, yang belum itu tinggal biaya foto doang. Jelas ibu dengan suara meninggi. Memangnya berapa yang nggak cukupnya bu? Tanyaku lagi pasrah. Lagi pula benar yang ibu bilang. Sekarang semuanya serba mahal setelah terkena dampak COVID. Siska juga adikku satu-satunya. Tidak ada yang menolong dia kalau bukan aku. 10 juta, jangan lama ya. Siska mau bayar hari ini, jawab ibu cepat. Seharusnya biaya segitu bisa dia minta sama pacarnya Siska dulu bu, ucapku sedikit kesal. Karena dari kemarin-kemarin itu calonnya Siska hanya tunggu beres saja. Padahal kami sekeluarga sudah susah payah mengeluarkan uang untuk dia. Lagi pula aku belum pernah sekalipun bertemu dengannya. Kamu jangan perhitungan sama adikmu sendiri, Noval. Nanti rezekimu sempit, bentak ibu yang membuatku langsung terdiam.